Ya, Bahlil menjelaskan RDMP Balikpapan akan menambah kapasitas produksi solar nasional lebih dari 100.000 barrel per hari. Dengan tambahan tersebut, produksi solar dalam negeri dinilai sudah mampu memenuhi kebutuhan konsumsi nasional. Kita awali market mas dengan isu viral yang pertama. Pemirsa, Menteri SDM Bahlil Lahadalia mengklaim Indonesia akan mulai menghentikan impor solar pada tahun 2026. Hal ini dimungkinkan seiring beroperasinya proyek Refiner Development Master Plan Balikpapan yang dijadwalkan mulai berjalan tahun 2026. Ya, Bahlil menjelaskan RDMP Balikpapan akan menambah kapasitas produksi solar nasional lebih dari 100.000 barrel per hari. Dengan tambahan tersebut, produksi solar dalam negeri dinilai sudah mampu memenuhi kebutuhan konsumsi nasional. Pemerintah juga tengah mengkaji pemanfaatan surplus solar. Jika program B50 didorong penuh, surplus tersebut diperkirakan mencapai sekitar 4 juta ton dan dapat dikonversi menjadi produk bahan bakar atau aftur. Bahan bakar pesawat ya. Baik, kita lihat komentar yang disampaikan oleh followers dari Instagram @dexeno mengomentar berita yang satu ini. Pemirsa, ada Tian.ming15 surplus tapi di SPBU ngantri Pak, katanya gitu. Oke, kemudian berikutnya ada komentar dari Sendayu Senja. Silahkan dibuktikan saja masyarakat sudah lelah makan janji. Oke, komentar yang kurang lebih bernada sama disampaikan oleh Ana_Kara88. Kita tunggu janji-janjinya, katanya. Oke. Kalau konteksnya solar, beberapa waktu yang lalu di SPBU yang mengalami kesulitan dalam hal suplai BBM begitu ya. Untuk solar beberapa memang masih terlihat penjual sih ya. Dan termasuk juga di Pertamina juga masih menjual. Artinya mungkin ini menjadi satu dasar dari Menteri SDM Bahlil Lahadalia sendiri menyimpulkan terkait dengan ketersediaan solar sendiri yang kedepannya disampaikan akan stop untuk mengimpor solar gitu. Betul, karena seringkali data kemudian informasi-informasi yang dihadirkan pemerintah dirasakan oleh masyarakat realitanya belum relevan ya, seperti halnya ya informasi yang sering beredar adalah antrian-antrian di SPBU, tapi juga banyak juga yang merasakan kemudian kekurangan gitu ya, sampai harus nyari pengecer dan lain hal begitu. Ini kemudian menjadi penting bagaimana pemerintah melakukan evaluasi berkala, kalau misalnya perlu dihadirkan timeline dan juga transparansinya seperti apa. Yang penting adalah dari sisi produksi dan juga distribusinya harus betul-betul dipastikan kepada masyarakat ya. Baik, kita ke isu viral berikutnya, silakan Ocha. Ya, dalam sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Presiden Prabowo Subianto mengatakan ada pembelajaran penting dari bencana yang terjadi di Sumatera, yakni perlunya negara bersikap tegas dalam mengelola sumber daya dan tidak tunduk pada kepentingan segelintir pihak termasuk korporasi. Ya, menurut Prabowo salah satu pelajaran besar yang harus diambil adalah pentingnya pengelolaan sumber daya nasional secara disiplin. Prabowo juga menyoroti masih banyaknya kebocoran yang terjadi akibat praktik ilegal seperti pembalakan hutan, pertambangan ilegal, dan penyelundupan yang berdampak besar terhadap ekonomi dan lingkungan. Prabowo menegaskan penegakan hukum harus dilakukan secara serius termasuk terhadap aparat yang terlibat atau melindungi kegiatan yang ilegal. Baik, kita akan melihat sejumlah komentar untuk isu viral yang kedua. Di sini ada komentar pertama datang dari @nesta_palara. Nah, ini mengatakan korporasinya pasti tahu dong ada di lingkaran siapa saja. Oke, masyarakat kayaknya sudah mulai tracing ya. Oke, Rekoso_Bayu, ayo Pak buktikan semua ucapan dan janji yang Anda ungkapkan dengan semangat 45. Biar kami tahu Bapak memang benar-benar pemimpin, katanya. Ya, kemudian adalah komentar terakhir dari @84Gus_Indo. Ayo Pak, sikat pejabat-pejabat yang kong kali kong dengan korporat, rakyat akan dukung kalau memang benar disikat. Oke. Ya, terkait dengan bencana yang terjadi di Sumatera sendiri, masyarakat memang berharap salah satunya terutama kepada pemerintah ya terkait dengan penanganan bencana di sana. Kemudian juga kalau memang ternyata terkait dengan distribusi bantuan sendiri memerlukan bantuan pihak lain, ya kenapa enggak secara legowo mengakui bahwa kita memang memerlukan bantuan pihak lain begitu. Jangan sampai kemudian pusat bilang apa tapi daerah juga bilang apa, menyampaikan. Kalau di daerah begitu ya, kalau di Aceh sendiri misalnya konteksnya, mereka kemudian membuka donasi ataupun bantuan dari UN ataupun PBB begitu dan juga dari negara lain. Tapi kemudian dari nasional sendiri melihat bahwa penanganan bencana yang ada di Sumatera masih baik-baik saja dan tidak memerlukan bantuan pihak asing ataupun pihak lain gitu. Ini yang mana nih yang kemudian masyarakat harus kemudian lihat, dan karena masyarakat juga sudah ingin sekali untuk
terjun dan memberikan bantuan begitu. Tapi ketika misalnya data yang disampaikan berbagai macam pihak ini tidak sama begitu ya, Betul. jadinya masyarakat juga bingung akhirnya. Ya itu jadi satu concern gitu ya, tapi juga bagaimana kemudian kalau secara reaktif saja pemerintah dinilai belum cukup maksimal untuk menangani hal-hal seperti ini, apalagi kalau misalnya responnya juga terus-terusan bersifat reaktif, tidak ada antisipasi ataupun inisiatif untuk semacam menguji akar permasalahannya begitu. Jadi kalau misalnya penambangan ilegal dan juga pembalakan liar ini memang tidak betul-betul terberantas, harus menunggu dulu ada tragedi baru kemudian diusut ya. Ini sepertinya menjadi kekhawatiran masyarakat yang sangat besar. Ya, betul sekali. Dan pemirsa, indeks harga saham gabungan ditutup menguat 0,43% ke level 8.686 pada perdagangan di hari Selasa di tengah aksi wait and see pelaku pasar. Ya pemirsa, informasi dan pembahasannya akan kami bawakan usai jeda. Kami akan segera kembali. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Market Buzz. Pemirsa, indeks harga saham gabungan atau IHSG ditutup menguat setelah secara intraday cenderung bergerak fluktuatif di perdagangan Selasa. IHSG ditopang oleh penguatan saham konglomerasi dan sektor teknologi di tengah sentimen IPO PT Superbank Indonesia Tbk atau SUPA. Indeks harga saham gabungan atau IHSG ditutup menguat 0,43% di level 8.686,46 di akhir perdagangan Selasa. Penguatan IHSG terpangkas setelah secara intraday IHSG sempat menguat ke level 8.700,861. Indeks sektoral dengan kenaikan terbesar diantaranya sektor teknologi melaju kencang di 3,16%, sektor energi naik 1,37% dan sektor infrastruktur menguat 0,84%. Sementara indeks sektor kesehatan turun 0,15%, sektor keuangan melemah 0,10%, dan sektor barang konsumen siklikal terkoreksi 0,06%. Sejumlah emiten yang menjadi penopang utama kinerja IHSG diantaranya saham DSSA ditutup menguat 6,10% di level Rp107.000 per saham. Saham BRPT ditutup menguat 1,11% di level Rp3.640 per saham. Saham TLKM ditutup menguat 1,44% di level Rp3.520 per saham. Saham COIN ditutup melesat 9,47% di level Rp4.160 per saham. Di sisi lain, laju sektor teknologi ditopang penguatan saham EMTK ditutup melesat 8,89% di level Rp1.470 per saham. Di tengah IPO emiten anak usaha EMTK, Bank Digital PT Superbank Indonesia Tbk atau SUPA. Saham MLPT ditutup menguat 5,29% di level Rp65.700 per saham. Saham GoTo ditutup menguat 4,62% di level Rp68 per saham. Dikutip dari Bloomberg, analis Pintraco Sekuritas memaparkan investor cenderung bersikap wait and see atau melakukan trading dalam jangka pendek sebagai respon meningkatnya ketidakpastian karena banyaknya data ekonomi global yang dirilis pekan ini, serta adanya pertemuan beberapa bank sentral untuk membahas kebijakan moneter. Berbagi sumber, IDEX Channel.